Jadi, nah tadi kita, ternyata kita bisa merumuskan fakta-fakta ilmiah gitu ya, fakta-fakta empiris terutama ini yang kita bahas, fakta-fakta yang kebenaran korespondensi. Nah, gimana cara merumuskannya gitu ya? Itu yang biasa dulu kita pelajari di SMA juga udah kita pelajari, apalagi pas kuliah kita nggak hanya belajar itu, kita udah mempraktekkan S1, S2, dan sekarang apalagi Bapak Ibu S3 menggunakan metode ilmiah gitu ya, metode ilmiah. Jadi ya metode ilmiah itu langkah-langkah untuk merumuskan kebenaran ilmiah gitu ya, kebenaran empiris terutama ya. Tentu matematis ada metode ilmiahnya juga, sama juga ya. Nah, apa ini metode ilmiah? Kita lihat dulu yang pernah dirumuskan oleh Francis Bacon ya, yaitu, nah ini penyingkapan hukum-hukum alam merupakan salah satu tugas sains. Terus bagaimana tepatnya para saintis bekerja? Nah, kita lihat Francis Bacon itu adalah orang yang merumuskan paling awal metode ilmiah. Nah, yang nanti yang akan kita lihat itu sebenarnya sudah modifikasi ya, sudah refinement dari apa yang dirumuskan oleh Francis Bacon abad 17. Kenapa ini perlu dirumuskan? Karena penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau tanpa metode ilmiah, maka kita akan cukup sulit untuk membedakan mana temuan yang sudah melalui proses logis yang benar gitu ya, proses rasional yang sudah benar gitu, dan hasilnya benar gitu, dengan mana yang pseudoscience gitu ya. Jadi ya sudah seakan-akan sudah diteliti tapi sebenarnya metodologinya tidak benar gitu ya. Nah, karena itu perlu dirumuskan metode ilmiah. Jadi seperti apa metode ilmiah versi Bacon itu? Ini kita bisa baca Bapak Ibu ya, nomor 1 ya. Ini saintis melakukan serangkaian observasi secara cermat terhadap fenomena alam tertentu. Jadi ini khas ya, khas dalam sains empiris. Nanti di pembahasan tentang empirisisme, sepertinya udah dibahas Pak Dim juga ya. Jadi empirisisme itu paham yang betul-betul menganggap semua pengetahuan itu, sumber pengetahuan satu-satunya adalah dari pengalaman atau dari persepsi indera gitu ya. Nah, ini khas bahwa semua ilmu itu awalnya dari observasi. Jadi nomor 1, seorang saintis melakukan serangkaian observasi secara cermat terhadap fenomena alam tertentu. Dan ini benar sih ya. Jadi memang ketika kita meneliti ya awalnya kita mengobservasi dulu gitu ya. Mengobservasi dulu. Kemudian nomor 2, berdasarkan observasi tersebut, saintis mengajukan pertanyaan atau merumuskan problem gitu ya. Nah, ini pertanyaan atau problemnya itu bisa sumbernya macam-macam ya. Jadi ada misalnya ketidakcocokan antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain misalkan ya. Atau ketidakcocokan antara pengetahuan kita sebelumnya dengan apa yang kita amati sekarang. Contoh klasik adalah fata morgana ya Pak Ibu ya. Saya jalan di padang pasir, kemudian loh itu ada air gitu ya. Kemudian saya dekati karena saya haus gitu. Pas sudah dekat loh airnya hilang gitu. Nah, ini problem. Bagaimana bisa tadi saya melihat air, kemudian saya dekati ternyata airnya hilang. Contoh itu contoh klasiknya ya. Ya problem science, problem engineering itu tentu banyak sekali ya. Problemnya bisa bentuknya apa? Logis saintifik, bisa bentuknya pragmatis ya. Problem pragmatis itu ya problem kemanfaatan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus nomor 3, nanti saintis mengajukan hipotesis ya. Tadi ada problem. Kemudian dia mengajukan hipotesis untuk menjawab atau menjelaskan problem tersebut ya. Itu yang disebut hipotesis ya. Jadi dugaan awal. Hipotesisnya bisa menjelaskan hubungan sebab akibat gitu ya. Atau hipotesisnya berupa prediksi ya. Nanti sebenarnya itu saling berhubungan ya Bapak Ibu ya. Hubungan sebab akibatnya berupa prediksi. Kira-kira nanti ke depan trennya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa berupa hipotesis. Ya. Catatannya adalah pernyataan hipotesis harus berupa jawaban atau penjelasan yang dapat diuji kebenarannya. Jadi kan tadi ada problem. Problem itu membutuhkan jawaban gitu ya. Nah, jawabannya itu hipotesis, tapi masih dugaan. Belum tentu benar ini jawabannya.
Nah, hipotesisnya itu harus yang dapat diuji kebenarannya, yaitu testable explanation. Dalam kasus sains empiris, berarti hipotesis ini harus bisa diuji melalui pengamatan. Ya, pengamatannya bisa macam-macam, bisa eksperimen. Jadi kalau di bidang kita engineering, ya, udah biasa itu, karena kita bisa melakukan eksperimen gitu ya. Eksperimen rangkaian listrik, eksperimen algoritma gitu ya, kita coba gitu algoritmanya ketemu atau tidak, macam-macam. Kalau dikontrol, kita bisa eksperimen dengan mengimplementasikan algoritma kontrol itu benar-benar ke plan-nya gitu ya, ke sistem, ke mesin ya, atau ke proses kimia gitu. Kita coba, betul nggak ini hipotesisnya, pas kita terapkan sesuai atau tidak dengan apa yang kita duga. Itu ya hipotesis itu. Jadi jangan sampai kita merumuskan hipotesis yang hipotesis itu ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya nggak bisa diuji deh gitu ya. Nah ini nanti mungkin Bapak Ibu bisa cerita, pernah nggak kepikiran sesuatu yang pas direnungkan lebih jauh ternyata wah kayaknya ini mengujinya susah gitu ya, macam-macam lah. Mengujinya susah itu karena memang secara prinsip dia tidak bisa diuji, atau ini datanya tidak ada, atau datanya sulit diperoleh, atau untuk mengujinya kita perlu alat dan alatnya sangat mahal gitu misalnya, dan alat itu nggak bisa kita beli dengan dana riset yang sekarang misalkan seperti itu ya, dan seterusnya ya. Kemudian nomor 4, sebelum dapat menguji rumusan hipotesis, saintis perlu merumuskan dan menyatakan terlebih dahulu prediksi ataupun konsekuensi. Bentar ya. Jadi prediksi ataupun konsekuensi. Nah ini penting apa Ibu ya. Jadi hipotesis gitu ya. Nah, hipotesis itu bentuknya biasanya pernyataannya itu belum langsung sesuatu yang langsung menggambarkan situasi eksperimennya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi hipotesis itu pernyataannya belum langsung menggambarkan eksperimennya. Jadi mungkin saya gambarkan ini misalnya, ini kelihatan Pak Ibu ya, ini hipotesis gitu. Hipotesis itu nanti kita harus merumuskan prediksi atau konsekuensi ya. Prediksinya ini adalah prediksi empiris. Ya. Satu gitu ya, prediksi empiris satu. Kalau dalam satu penelitian prediksi empirisnya ya kemungkinan satu saja udah cukup. Ini udah biasanya udah sangat kompleks gitu ya. Atau prediksinya bisa ini ada peneliti lain gitu, ada prediksi 2 gitu. Prediksi empiris 2 gitu. Nah, ini nanti yang kita uji ya Pak Ibu ya. Kita uji dengan percobaan nih. Percobaannya bisa beberapa kali kan ya. Biasa kalau di sains kan ada ada faktor berbagai sebab yang dia kalau di percobaan itu kita bisa anggap sebagai random variable. Berarti kita mencobanya beberapa kali gitu ya. Sampai kita memperoleh hasil yang meyakinkan nih, yang bisa membuat kita mengambil kesimpulan gitu ya. Cukup bagi kita untuk mengambil kesimpulan. Ini percobaannya bisa banyak gitu ya. Nah, ini eksperimennya. Eksperimen. Ya. Bisa eksperimen, untuk kasus lain nggak bisa eksperimen kan, misalkan astronomi. Astronomi itu ketika Newton merumuskan hukum Newton gitu, kemudian menyatakan, memprediksikan misalkan, oh itu lintasan Jupiter itu beberapa bulan lagi itu dia posisinya ada di sana gitu. Yang bisa dia lakukan adalah observasi, betul nggak prediksinya gitu. Tapi dia nggak bisa eksperimen, dia nggak bisa menggeser-geser Jupiter gitu ya, dan seterusnya. Di sains sosial juga kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sains sosial itu ada kasus yang nggak bisa eksperimen gitu, karena nanti akan melanggar etis dan sebagainya. Misalkan
misalkan kita akan menguji apakah misalnya akan menguji ya bagaimana dampak kemiskinan gitu ya. Kita punya problem ya. Bagaimana dampak kemiskinan terhadap angka harapan hidup. Nah, gitu ya. Nah, itu kan kita nggak bisa eksperimen, Bapak Ibu. Kita coba misalnya ada sejumlah orang kita miskinkan, kemudian kita coba tes, kita amati beberapa tahun kemudian angka harapan hidupnya seberapa naik atau turun gitu ya, nggak etis itu. Nah kalau di sosial ada yang disebut longitudinal research gitu ya, jadi dia nanti mengamati sekian waktu dalam sekian tahun gitu ya, bisa 10 tahun gitu ya diamati gitu ya, nanti sampelnya itu ditentukan sehingga hubungan sebab akibatnya tetap bisa diidentifikasi meskipun dia tidak melakukan eksperimen. Kira-kira seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi hipotesis yang perlu diingat, hipotesis itu nanti perlu diturunkan menjadi prediksi empiris ya. Kemudian nomor 5, saintis kemudian melakukan eksperimen. Nah tadi ya udah dapat prediksi empirisnya, terus eksperimen atau melakukan pengamatan ya, tergantung bidang sainsnya. Nomor 6, jika hasilnya sesuai dengan prediksi, nah ini kuncinya ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat bedanya antara metode falsifikasi Popper dengan yang ini kita sebut metode induksi ya, nanti kita akan lihat. Jika hasilnya sesuai dengan prediksi, maka hipotesis tersebut dinyatakan terverifikasi atau terkonfirmasi atau benar gitu ya. Confirm bahwa hipotesis saya itu benar gitu ya. Bahwa mesin learning dengan algoritma misalnya SVM ya itu pasti akan menghasilkan prediksi yang presisi untuk kasus ini gitu misalkan, untuk kasus di sebuah bank gitu misalkan ya, karena udah kita verifikasi dan terkonfirmasi pasti gitu ya, itu benar ya berdasarkan verifikasi atau konfirmasi. Sebaliknya, jika hasilnya menyimpang dari prediksi, gitu ya, jadi kita udah memprediksikan nih hipotesis, nanti ada konsekuensinya kan prediksi empiris itu, ternyata kok setelah kita amati atau kita eksperimen, itu hasilnya tidak selaras dengan prediksi atau menyimpang dari prediksi, maka hipotesis tersebut ditolak. Ya, jadi ada terverified, ada tertolak, gitu ya. Terverified atau terkonfirmasi. Nah, baru ini kalau di kuliah sebelumnya, di mungkin beberapa minggu yang lalu Pak Ibu udah membahas kan ya, ada deduksi, ada induksi gitu ya. Nah, ini nyambung lagi ke situ, yaitu hipotesis yang terkonfirmasi berdasarkan sejumlah terbatas eksperimen. Ini selanjutnya digeneralisasi menjadi teori yang berlaku umum ya. Tadi kan kita punya hipotesis, kemudian saat percobaan kita kan nggak mungkin mencoba dengan seluruh kemungkinan yang sangat banyak gitu ya, sangat banyak sehingga kita bisa merumuskan bahwa hipotesis itu benar. Tapi kita hanya mengambil sebagian Bapak Ibu dari semesta fakta gitulah ya. Ini yang kita eksperimen itu cuma yang di sini gitu. Nah, kemudian pernyataan kita, hipotesis tadi kita nyatakan benar secara umum, mencakup yang di luar ini juga gitu ya. Eksperimennya itu di sini, tapi kebenarannya kita klaim kebenarannya itu truth-nya itu general, berlaku umum. Itu yang disebut induksi ya. Jadi dari fakta yang partikular atau singular gitu ya. Percobaannya itu partikular atau singular karena terbatas aja gitu. Di lab kita misalkan. Tapi kita mengeneralisasi bahwa itu benar untuk seluruh kasus, baik di dalam lab atau di luar lab ya, gambarannya gitu ya. Itu yang disebut sebagai induksi.
Nah, teori yang tadi udah kita anggap benar karena terkonfirmasi, dia akan menyingkirkan ketidaktahuan ya. Tadinya kita nggak tahu tuh bahwa hipotesis ini benar atau salah gitu. Nah, setelah terkonfirmasi itu kita menjadi tahu dan memperluas hasanah pengetahuan yang sudah ada. Itu Bapak Ibu adalah versi metode ilmiah dengan menggunakan induksi ya. Tadi ada faktor di sini, ada generalisasi dari fakta atau eksperimen yang terbatas menjadi sesuatu yang berlaku umum.